amalan syariat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustaz sampaikan pada waktu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita untuk bisa menghirup udara dunia. Setelah melewati Ramadan, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dengan bulan Syawal, dan tidak terasa bulan Syawal pun akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini di waktu yang singkat, insyaallah saya ingin mengingatkan kita kembali untuk bersegera, untuk cepat-cepat taat kepada syariat Allah. Mengapa? Karena dengan hanya seperti inilah kita menjadi umat yang mulia. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini mari sama-sama kita melihat bahwa dalam diri manusia, dalam kepribadian manusia, ada dua komponen yang harus diperbaiki agar seseorang itu memiliki kepribadian yang islami. Sering kita lihat ada orang yang pakai jubah, pakai sorban, bahkan kata teman saya sorbannya segede ban Vespa, gede, jenggotnya luar biasa besar. Tetapi aneh ya, kok ada kejadian orang yang pakaiannya seperti itu tapi korupsi? Kok ada orang yang duduk di Kementerian Agama tapi korupsi dana haji? Kok ada ustadz yang ngibulin dana jamaah? Kok ada ustadz yang bisa-bisanya ngakalin jamaahnya? Apa yang terjadi pada diri orang ini? Ada dua yang harus diperbaiki dalam diri kita sama-sama. Adalah yang pertama akliyah, yakni cara berpikir kita. Yang kedua nanti saya jelaskan adalah nafsiyah, cara kita memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Karena akallah kita berbeda dengan binatang. Karena akallah kita berbeda dengan jin. Karena akallah malaikat iri kepada kita. Karena akallah kita bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi pada kayak seekor kambing? Kambing kalau dengar azan gimana? Berangkat sholat nggak? Nggak. Kenapa? Ada otaknya nggak? Ada otaknya. Ada kupingnya nggak? Ada. Apa yang tidak ada padanya? Akalnya nggak ada. Kalau dia punya akal, dia langsung mikir. Begitu dia dengar azan, apa katanya? Ya Allah, yang memberikan aku ajal, yang memberikan aku umur, yang memberikan aku rizki, yang memberikan aku hidup dan mati, memanggilku. Maka kemudian dia tinggalkan rapatnya, dia turun sekejap kemudian untuk menghadap yang menciptakannya. Lantas kemudian setelah kerja dia katakan apa? Aku bekerja lagi. Kenapa? Karena bekerja pun untuk yang memberikan kehidupan. Punya akal. Kalau kambing enggak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak sholat. Otaknya ada, kupingnya ada, hatinya juga ada. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Akalnya tidak berfungsi. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal ini menjadi sangat penting fungsinya. Kenapa? Karena dengan akal inilah kita jadi bisa membedakan baik buruk, benar salah, surga neraka, Quran, wahyu atau nafsu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komponen yang kedua yang harus kita perbaiki dalam diri kita yang disebut dengan nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu adalah cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan naluri atau kebutuhan fisik kita. Makan. Siapa yang tidak ingin makan? Ya, hari ini yang nggak saum-saum bisa langsung makan. Bahkan yang saum pun bisa membatalkan. Kenapa? Karena manusia pasti butuh makan. Begitupun binatang, dia pasti makan.
Tapi manusia dia akan makan tidak sembarang makan. Ketika dia mau makan, akalnya mengontrol rasa makanannya. Akalnya akan bilang halal atau haram. Maka kemudian rasanya akan berhenti kepada akalnya. Akalnya bilang ini haram, nggak boleh. Dia nggak mau makan. Walaupun enak. Mohon maaf, seorang laki-laki melihat perempuan, nafsunya muncul. Maka ketika nafsunya muncul, kalau dia tidak pakai akal, maka dia jadi binatang. Apa yang terjadi? Dia akan ganggu wanita itu, kemudian dia akan melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah dengan wanita itu. Kenapa? Dia tidak gunakan akalnya. Jadi rasa yang dia ingin munculkan, dia tidak gunakan akalnya, maka dia menjadi binatang yang hina, bahkan lebih hina dari binatang. Kalau kita manusia enggak, Pak. Nah, lihat ada perempuan, Masya Allah, cantiknya, solihahnya. Lantas dia bertanya kepada temannya, Mas, coba tanyain yang akhwat itu, udah ada yang nikahin belum? Tuh, itu manusia. Apa kata temannya? Belum, Mas, itu anak baru kemarin. Oh, baru masuk, iya. Udah ada suaminya? Belum. Ini juga belum ada suaminya. Ya, kalau udah nggak saya bahas ya. Kemudian gimana? Dia datang ke perempuan itu. Kemudian dia katakan apa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah ada suaminya? Belum. Belum. Mau nggak jadi istri saya? Oh. Itu namanya apa? Manusia. Kenapa? Dia terikat dengan akalnya yang mengatakan bahwa syahwat hanya boleh dipenuhi kepada yang halal. Maka dia meminta wanita itu untuk jadi istrinya, dan ketika jadi istrinya, maka nafsunya dia penuhi kepada istrinya. Subhanallah. Oleh karena itu, kalau kita lihat akliyah dan nafsiyah Islamiyah, dua-duanya harus dibentuk, bukan salah satunya. Bagaimana cara membentuknya? Membentuk akidah Islam pertama kali ini menjadi penting. Itulah kenapa Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah tidak pernah cerita tentang zakat, haji, saum, apalagi jihad. 13 tahun pertama kali di Mekah, apa yang Rasulullah ajarkan kepada umat ini? Akidah dulu, iman dulu, kenal dulu, tauhid dulu. Kalau sudah kenal, kalau sudah fondasinya mantap, baru langkah yang kedua, membangun bangunan di atas akidah. Apapun yang lewat di atasnya, seberat apapun masalah hidupnya, kalau akidahnya, imannya mantap, teguh menjalani hidup. Sekarang banyak PHK. Apa kata dia? Tenang aja bro, mau di PHK juga rezeki nggak akan ketukar. Tuh, akidah. Nggak boleh loh itu. Tempat kerja kamu itu tempat kerja yang riba loh. Riba itu dosa besar loh. Dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri loh. Masya Allah. Karena imannya mantap, apa kata dia? Baik, terhitung bulan depan saya resign. Nanti anak istrimu gimana? Allah yang ngatur. Kalem aja bro. Tuh, akidahnya. Akidah. Orang yang akidahnya mantap, dia yakin dengan Asmaul Husna. Apa? Ar-Razzaq. Allah akan mendatangkan rizki kepadanya. Maka orang yang akidahnya mantap, bangunan apapun yang ada di atasnya akan dia jalani. Seberat apapun masalah hidupnya, dia akan tegar. Nikah, gak punya anak, telepon ke saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz, tolong bagikan dong tipsnya, atau ada caranya atau doanya Ustaz, agar saya punya anak. Saya 20 tahun Ustaz nikah, gak punya anak. Saya ingatkan, Mas, anak itu titipan Allah. Anak itu adalah amanah dari Allah. Allah akan menitipkan kepada siapa yang pantas dititipkan. Maka akidahnya, imannya mantap. Apa kata dia? Iya Ustaz ya. Berarti Allah yang tahu saya sebenarnya pantas atau enggak. Hidupnya akan tenang, tidak akan gundah, tidak akan gulana. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika saksiya Islamiyah sudah terbentuk, bukan berarti manusia itu jadi malaikat. Dia tetap bisa salah, dia juga tetap punya dosa. Jadi jangan dikira para ustadz itu nggak ada dosanya. Justru para ustadz itu paling banyak dosanya. Justru karena banyak dosanya itulah dia berdakwah dengan harapan dakwahnya mampu menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar saksiya terbentuk? Satu, akhliyah Islamiyah caranya dengan menambah ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu siang hari ini kesini itu apa? Untuk memantapkan akhliyah Islam, kajian. Habis itu apa? Nanti ke toko buku beli buku. Oh, fikih sholat, fikih haji, fikih saum, fikih zakat, fikih harta dan yang lain. Untuk apa?
agar pola pikir kita sesuai dengan Islam. Maka apa yang masuk ke kepala kita menentukan tingkah laku kita. Yang kedua, bagaimana agar saksi Islam pola kedua yang terbentuk, yang nafsiannya banyak-banyak melakukan ketaatan dan amal-amal soleh, terutama amal-amal sunnah. Berarti Ustaz, nafsu supaya tidak terlalu bergejolak gimana? Rajin-rajin ibadah, rajin-rajin sholat malam, rajin-rajin sedekah. Insya Allah netral ya. Rajin-rajin saum. Siapa yang tidak kebagian saum Syawal, segera. Sebentar lagi Syawal habis. Maka bagaimana membentuk akliyah sudah tadi dengan menambah ilmu dan sakofah. Bagaimana menambah kemudian nafsiyah kita agar semakin baik, yakni menambah ketaatan kita kepada Allah. Tidur jam 9, jam 10, bangun jam 2, jam 3 mas. Langsung gimana? Hantam sholat malam. Berapa rakaat Ustaz? Bagusnya 12 rakaat. Bahkan sebelum subuh mas sudah ada di masjid. Ngapain? Penghormatan terhadap masjid adalah apa? Sebelum azan berkumandang kita sudah berkumandang. Coba lakukan itu 40 hari, coba lihat apa yang terjadi. Pertama, jadi kebiasaan. Yang kedua, lihat hidup kita masih berubah. Oleh karena itu, cara untuk meningkatkan nafsiyah adalah melakukan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah wajib. Cara meningkatkan nafsiyah, coba anak akan datang terus bertubi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Siapa di sini yang tidak diuji hidupnya? Ada yang nggak punya masalah hidup? Kalau saya lihat wajahnya wajah-wajah yang penuh masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Ustaz Fatih punya masalah nggak? Punya. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Ya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan kekayaannya, ada yang diuji dengan keturunannya, ada yang diuji dengan menantu mertuanya. Anak punya, harta punya, konflik menantu mertua, betul? Nggak selesai. Suami sampai bingung. Apa kata istrinya? Pilih aku atau emak lu? Masalah. Ada yang enggak menantu mertua, akur banget mas. Tapi apa? Nggak punya anak. Harmonis banget. Bahkan apa kata menantunya? Aku sih ya lebih sayang sama mama kamu daripada sama mamaku sendiri. Coba. Tapi apa ujiannya? Assalamualaikum Ustaz, udah 15 tahun nikah nih, gak punya anak. Ada lagi menantu mertua gak ada masalah, anak banyak, 7 anaknya. Tapi apa? Gak punya duit mas. Datang ke saya kemarin, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz Fatih kan anaknya baru 1 mau 2 kan ya? Iya. Ustaz, anak saya ada 7 Ustaz. Dendi, Reni, Denny, semua keluar semuanya. Dan apa Pak? Kunci, tahu kunci? Setahun hiji. Ya, 19, 18, 17 keluar semua. Dia bilang, Ustaz ini anak saya ada 7. Ustaz ambil salah satunya bawa pulang. Saya nggak kuat berasnya Ustaz. Ujian. Setiap orang pasti punya ujian dan harus punya kepribadian yang kokoh, harus punya nafsiyah yang kokoh untuk melewati ujian itu. Kalau enggak, kalau iman kita nggak mantap, wajar kita stres. Saya sudah pernah mungkin sampaikan di sini. Waktu Ramadan, hati-hati Pak, Indonesia sekarang banyak orang stres, pembunuhan di mana-mana, gampang banget sekarang orang bunuh, gampang banget orang pedofili, gampang banget sekarang orang main tikam. Kenapa? Karena nggak kuat menghadapi ujian itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertolongan dalam meraih kemenangan hanya bisa diberikan kepada kekasih Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang akliyah dan nafsiyah yang kuat dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, marilah kita bersegera melaksanakan perintah Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang bertakwa. Harus cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Apa? Satu, mohon ampun. Yang kedua, ambil pahala surganya Allah. Harus cepat-cepat. Kenapa harus cepat-cepat? Karena kita harus bersegera seperti merespon panggilan handphone kita. Begitu cepat langsung angkat. Begitu telepon langsung angkat. Begitu azan langsung berangkat. Begitu tahu nggak boleh langsung tinggalkan. Tanpa tapi, tanpa nanti. Yuk kita lihat bagaimana para sahabat. Mereka luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Nanti saya akan lihatkan, tapi sebelumnya kita lihat dalilnya. Mengapa harus bersegera?
Karena orang mukmin itu ciri-ciri mereka apa? Idza du'u ilallah wa qalu sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Jika diseru kepada Allah, mereka dengar dan mereka patuh. Bukan sami'na wa fikirna. Iya sih, Ustaz Fatih itu benar sih. Riba itu nggak boleh, tapi mana ya? Cari kerjaan susah bro sekarang bro. Iya sih, Ustaz Fatih itu benar. Tutup aurat itu wajib, tapi gimana ya? Kantor gua nggak bolehin bro. Ya kata si Mbak, kantor gua nggak bolehin pakai jilbab syar'i itu nggak boleh. Gimana ya tuh? Apa kata Allah? Orang beriman itu kalau sudah dengar langsung patuh. Udah nggak ada tapi, nggak ada nanti. Iya sih, judi itu nggak boleh. Iya sih, homer itu nggak boleh. Tapi gimana ya? Bisnis kita itu, tuh. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah firman Allah. Wa man kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa kata Allah? Dan tidak patut, tidak pantas kepada laki-laki mukmin dan wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum, mereka memilah-milih lagi. Kalau sudah halal, ya sudah. Kalau sudah haram, ya sudah, selesai. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia sudah sesat dan sesat-sesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita untuk menjauhi dari siksa Allah yang sangat pedih. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita cinta kepada istri kita, bagaimana bisa kita membiarkannya keluar rumah dengan membuka aurat? Kalau kita cinta kepada anak kita, bagaimana bisa anak kita tidak kita didik Islam? Kalau kita cinta kepada ayah kita, kenapa kita biarkan ayah kita nggak sholat sementara azan berkumandang? Oleh karena itu, jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa Allah yang pasti akan datang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan kasih contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bersegera kalau dapat perintah Allah. Lihat bagaimana mereka bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, sedekah. Wah, ini luar biasa nih. Sedekah. Apa yang terjadi? Ketika aku sholat asar, jadi ceritanya begini singkatnya, Rasul lagi imamin sholat asar. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak seperti biasa Rasul berzikir terlebih dahulu, langsung Rasulullah SAW melompati bangku sof 1, sof 2, sof 3 dan langsung masuk ke kamar istri. Para sahabat kaget. Apa yang terjadi? Para sahabat saling bertanya, ada apa? Ada apa ya? Kemudian Rasul keluar dari kamar istrinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh, kamar Rasul dengan mihrabnya Rasul kan dekat, masih gitu. Jadi begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat ke kamar istri. Para sahabat bertanya, ada apa? Mereka berdiri semuanya dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, adakah engkau menerima wahyu? Tidak, kata Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Aku tadi lagi sholat, teringat setumpuk emas, segenggam emas yang di kamar istriku belum aku keluarkan sedekahnya. Berarti pertanyaan saya, lagi sholat tadi ingat apa? Berarti sholatnya nggak khusyuk dong. Berani ngomong sholat Rasul nggak khusyuk. Siapa yang paling khusyuk sholatnya? Jadi orang kalau sholat khusyuk itu bukan berarti orang yang nggak ingat apa-apa. Orang sholat khusyuk itu bukan berarti orang yang nggak dengar apa-apa. Enggak, biasa teringat. Apa yang terjadi? Rasul bersegera. Ingat loh, Rasul kekasih Allah, orang paling takwa. Begitu selesai, ingat di kamar ada sedekah uang yang belum dikeluarkan, langsung keluar. Aku bergegas sholat karena aku ingat satu lantakan emas yang masih belum tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikan. Antum keropak lewat, kapten mati murah yang keluar. Kapten mati murah? Bapak udah tahu ada informasi di kelopak kita, lihat kelopak kita sedih banget. Nggak tahu nih, mungkin pengurus DKI udah ngambil uangnya kali ya. Sedih banget. Yang biru cuma satu.
Sedih banget. Saya senang tuh, masjid mana ya kemarin? Pengumuman sebelum khotib naik mimbar. Saldo masjid kita minggu ini 395 juta rupiah. Saya bilang, ini keren banget. Masih kantor. Kenapa? Orangnya Pak, sedangkan uang merah. Nah, gitu aja. Gak mau udah. Kenapa? Takut nanti diazab oleh Allah. Sedekah, cepat. Gak boleh ditunda. Yang kedua, ini cuma gambar ya. Apa kata Rasulullah? Apa ceritanya? Ceritanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Jadi gini, di situ lagi perang tuh, area jihad. Di sini Rasul menyiapkan senjata. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang Uhud. Ya Rasulullah, ini megang kurma. Sambil makan kurma, kemudian dia bilang, ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di medan jihad itu, di mana tempatku? Rasul kita Muhammad SAW mengatakan, engkau akan bersamaku di surga. Apa yang terjadi? Orang ini nggak lagi tapi, nggak lagi nanti, kurmanya dibuang, lantas dia lari ke medan jihad itu, dan kemudian dia menjadi syuhada. Kalau kita tanya, Ustaz, kalau kita nanti mati di situ, tempatnya di mana? Itu nanti di surga Allah. Ustaz cius. Ini apa Ustaz? Kalau anak bilang sekarang serius lu. Masih ragu. Ini Rasul langsung bilang, engkau akan bersama di surga. Langsung cepat. Langsung kurmanya dibuang, langsung dia syuhada. Udah, gitu doang Mas. Nggak ada nanti. Cepat. Nah, kayak tadi azan langsung kejar soal pertama. Terlambat deh. Ini sedekah, cepat. Jangan tunda. Ya, yang ketiga, ya, antara bulan madu dan jihad. Ini cerita tentang Hanzalah. Siapa Hanzalah? Hanzalah adalah seorang pemuda yang Hanzalah ini nggak pernah pacaran, nggak pernah main perempuan, ternyata menikah. Begitu menikah, malam pertamanya berhubunganlah dia dengan istrinya. Begitu berhubungan, dia tertidur, bangun. Begitu bangun terdengar suara drum pasukan jihad menuju medan perang. Begitu lebih kurang terdengar. Begitu terbangun, apa yang terjadi? Langsung dia bangun, dia pakai baju besinya, dia asah pedangnya, dia langsung tinggalkan istrinya. Dia lupa Mas. Kenapa? Belum mandi junub. Para sahabat yang luar biasa lupa sampai gitu. Langsung terbang. Apa yang terjadi? Hanzalah syuhada. Begitu Hanzalah hancur, mukanya hancur, isinya tusukan panas semua, sini pedang semua, mayatnya digendong oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasul mengatakan, siapa yang tahu keadaan Hanzalah sebelum ini? Maka ada seorang wanita yang lari-lari kemudian mengatakan, ya Rasulullah, itu Hanzalah suamiku ya Rasulullah. Bagaimana keadaan sebelum ini? Bukankah kalian adalah pengantin baru? Apa kata istri? Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku belum mandi junub ya Rasulullah. Coba bayangkan, sampai lupa mandi junub Mas. Kalau antum, kira-kira gimana? Malam pertama, pintu dikunci, HP dimatiin, baterainya dicabut. Di depan pintu ada tulisan, jangan diganggu itu. Jauh. Apa kata Rasulullah sambil menggendong mayat syuhada ini? Rasul mengatakan, tenang wahai istrinya yang mulia. Apa katanya? Dia sesungguhnya sudah dimatikan bidadari dari surga. Cepat banget Mas. Nggak mau nunda-nunda, cepat. Kalau untuk kebaikan harus cepat. Ya, lihat ini. Ya, ini cuma gambar ya. Ketika kemudian berpindah arah kiblat, ceritanya gimana? Ceritanya begini. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat pertama kita mana? Masjidil Aqsa. Begitu mendarat Masjidil Aqsa, begitu sedang ruku, kemudian Jibril datang. Ya Muhammad, kiblat dipindah dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Pindah. Apa yang terjadi? Langsung Rasul nggak tanya-tanya dan nggak membantah Jibril. Ya minimal Rasul ngomong, Jibril, bentar dong, lagi ruku nih. Enggak. Apa yang terjadi? Rasul langsung membelokkan arah. Para sahabat yang melihat langsung membelokkan. Semua ikut. Langsung begitu juga. Sami'na wa ata'na. Kita lihat lagi. Antara lapar dan haramnya keledai kampung nggak boleh dimakan. Apa yang terjadi? Kami ditimpa kelaparan loh Pak. Antum bayangin, antum nggak makan siang ini, nggak kelaparan, karena sore bisa makan, malam bisa makan. Ini kelaparan. Kami ditimpa kelaparan pada beberapa malam saat perang Khaybar, dan pada saat menemukan keledai kampung,
kemudian kami menyembelihnya, dan datanglah kemudian air yang mendidih itu jadilah matang keledai itu. Datang juru bicara Rasul nanya, kalian masak apa? Masak keledai kampung, udah mendidih, mau nggak? Apa kata sahabat Rasul ini, juru bicara Rasul? Tahu nggak keledai kampung itu sudah diharamkan? Haram dia. Masya Allah, itu langsung kualinya ditendang, jatuh, udah nggak jadi makan. Kalau kita gimana? Ya haram, kawannya aku sedikit lagi. Para sahabat tuh nggak begitu, langsung dibuang. Ya. Kemudian gimana? Mereka kemudian keledai dalam masalah putra, mereka langsung buang, nggak mau dimakan. Homer, bagaimana ceritanya? Awalnya Homer itu dibolehkan, boleh asal tidak mabuk awalnya. Bahkan para sahabat ada yang sedang sholat itu sambil kemudian mabuk, ada. Tapi setelah di ayat akhir, apa yang terjadi? Ayat Homer diharamkan mutlak. Apa yang terjadi? Satu hari aku memberi minum kepada Abu Talha, Abu Ubaidah, ini tokoh-tokoh semua. Lagi pada minum. Begitu lagi pada minum, datang juru bicara Rasulullah bertanya, kalian belum tahu ayatnya sudah turun. Gimana ayatnya? Innamal khamru wal maisir wal ansaru rijsun min amali syaitan fastabiquhu la'allakum turhamun. Jauhi karena itu najis, itu pekerjaan setan. Apa yang terjadi? Para sahabat yang hobinya minum khamr itu termasuk Abu Talha langsung memecahkan kendi-kendinya, dan kemudian dikabarkan Madinah itu becek dengan air. Nggak sempat apa haram, entah nanggung atau tetes lagi bu. Langsung wanitanya, Bunda, nih lihat wanitanya. Wanitanya bagaimana? Wanitanya ketika turun perintah Allah, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin